Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar di wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Wabah virus corona bisa berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi global. Baru-baru ini, The Economist Intelligence Unit memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,3% menjadi 1,9%. Sayup terdengar doa. Berdasarkan analisis The Economist Intelligence Unit, kebijakan karantina, penyakit, dan sentimen negatif konsumen dan bisnis saat ini akan menekan jumlah permintaan pasar dunia. Pada saat yang sama, penutupan beberapa pabrik di beberapa negara akan mengganggu rantai pasokan dan menciptakan kemacetan pasokan. Untuk perekonomian Amerika Serikat, analisis menilai kecenderungan AS yang kurang bergantung pada perdagangan eksternal dibandingkan beberapa negara lain dapat membantu menghambat dampak perlambatan permintaan global. Meski demikian, ancaman besar tetap berlaku jika virus menyebar cepat di AS. Apabila hal tersebut terjadi, pendapatan perusahaan domestik bakal terbebani yang berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan mengerek angka pengangguran. Sayup terucap doa. Tak hanya AS, prospek pertumbuhan ekonomi Eropa juga diprediksi semakin suram karena penyebaran virus corona yang meningkat pesat di negara-negara besar seperti Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Analisis menilai langkah-langkah pengendalian yang diambil sebagai tanggapan peningkatan kasus di negara-negara besar tersebut akan menghambat pertumbuhan perekonomian di Eropa secara keseluruhan. Sementara itu, dibandingkan wilayah lain di dunia, analisis menilai perekonomian negara di kawasan Asia berpotensi menjadi yang paling terpukul, terutama Cina. Tumbuhan negara di luar Cina akan semakin tertahan, terutama karena permintaan impor Cina yang turun dari tindakan pengendalian virus domestik. Berdasarkan analisa, terdapat dua saluran utama yang menjadi sumber perlambatan ekonomi di Asia. Pertama, pelemahan arus masuk para wisata, terutama negara-negara yang menarik sebagian besar wisatawan dari Cina, seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Sri Lanka. Kedua, gangguan pada rantai pasokan industri yang sebagian besar bergantung pada manufaktur Cina. Negara yang bakal mengalami dampak terbesar untuk faktor ini adalah Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Filipina. Ekonomi Cina perlahan pulih pada kuartal 1 2020 berkat langkah pengendalian yang tepat dari pemerintah serta upaya baru-baru ini untuk melanjutkan kegiatan ekonomi setelah penyebaran virus corona. Sementara perekonomian negara Asia lainnya kecuali Jepang akan melambat lebih jauh di kuartal 2 2020, terbebani oleh permintaan agregat global yang semakin lemah. Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian Asia kecuali Jepang akan membentuk grafik berbentuk kurus